5670 bikin asik hidup lu. Ketemu lagi dengan kita. Saya Mas Adi Garangan. Saya John. STM lulus. Jangan lupa tetap jaga kesehatan ya. Cuci tangan, Pakai masker. Keluar jika perlu saja. Kalau tidak perlu tidak usah keluar. Ya, soalnya nih lagi corona ya masih Protokoler. Seperti kita juga sesuai protokoler ya kan. Tapi aduh kok ada ininya ya. Ini bening kacanya apa? Narasumbernya. Salam Pramuka. Edisi Hari Pramuka. Iya. Menurutmu kamu pakai baju apa? Saya salah kostum ini. Iya. Tapi ngasih tahu edisi Pramuka ya. Iya. Coba sebagai hukuman 1 kali tepuk Pramuka. Mantap. Saya dari kemarin belum pulang. Maklum Iya. kan Memang hidup apa? jadwalnya padat ya. Rumah gitu foto kadet. Jadwalnya padat ya Iya, kan. padat saya termasuk Ngecor. anak beling, jadi jarang pulang. Kalau nggak punya uang baru pulang. Mah, gitu pulang. Apa? Itu Plek. saya mau pinjem ponakan tadi bajunya kekecilan. Kayaknya hukumannya kurang pas. Tambah lagi 60 kali tepuk Pramuka. Nggak mau, saya haus pak. Tahu enggak hari Pramuka tanggal berapa? 14 Agustus. Oh, iya. Saya biarpun bandel tapi Iya. dulu pinter banget. Pinter, Konsekuen. Prestasinya- Bandel tapi konsekuen ya. ya. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu saya ranking terus. Begitu pindah ke kota, ranking dari bawah. Berarti teman-temanmu yang dulu lebih parah berarti. Gobok-gobok gak ada. Kalau pindah kota, waduh tulung-tulung. Hari Pramuka, 14 Agustus. Pak Pembina nih bisa, Oh iya. Pak Pembina ini bisa bercerita tentang Tentang Pramuka apa? ada Pak, sejarah Pramuka, itu kan Jadi, saya kurang tahu nih Pak. Untuk Pramuka ya kan. Keteknya lo ya tapi lo Iya ya. siap. Berkaitan Pramuka ini kan, Pramuka itu sebenarnya juga menurut saya pemersatu untuk generasi muda. Terus untuk Bapak Pandu Sedunia, tahu enggak? Powell tadi. Ya. Powell. Powell tadi, bukan Powell tadi. Baden Powell. Ini sudah beda lagi tagnya. Kan kalau enggak Masih dalam situasi sebagai seorang yang sangat beruntung ya. beruntung sekali. Selalu ketemu dengan yang cantik-cantik. Ini hari ini tematik itu SMA pakai baju Pramuka, Ya, tapi masih di sebenarnya dalam pendidikan. narasumber kita sudah ada SMA, tapi gara-gara pakai tematik Malah kostum jadi kelihatan Iya, SMP. Udah ya. Iya. Antara SMP atau SMA nih, kita tanya aja lah Ya, nanti. langsung aja ya. Kita Yuk, kenalkan. langsung aja kita panggil kan. Dinda. Halo. Tuh kan, cantik kan guys. Seputar kegiatan apa Pramuka. Ini Jadi mungkin Dinda ada pengalaman enggak di sekolahan tuh? Kan dulu kan sering mungkin ada acara persami. oh banyak, gitu sering ya. saya sama Dinda kalau Tuh, sudah saya tuh tanya sama berkaitan dia. aktif, dia aktif soalnya. saya sama aktif. Saya sering suruh push up dulu. iya. Karena benderanya juga sering hilang kalau pas kemah itu diambil sama Pak Pembina dia. Ada pengalaman asik nggak selama SMP? Asyik, pakai Y ya. Asyik. Pernah kemah gitu kan? Ada. Gimana Jadi, tuh? dulu sih waktu zaman SD. Jadi SD tuh dulu saking pengen aktifnya, jadi aku tuh tipe kalau orang yang nggak bisa diem, harus ada kegiatan gitu. Nah ikutlah Pramuka ini. Jadi kan dulu kalau SD tuh ada Wajib, yang ya? namanya ya wajib, tapi selain itu ada yang namanya pesta siaga. Iya. Ya kan? Nah iya. itu dia. Nah dalam pesta siaga itu kan
ada berbagai macam kegiatan yang dilombakan. Nah kayak gitu. Tapi ada salah satu yang aku nggak bisa, tapi aku pura-pura bisa. Oh, Jadi apa ada itu? Apa itu? Yang kegiatan mencium bau bumbu-bumbu dapur. Ya Oh, kan? waktu SD berarti belum Nggak mudeng begitu. kan? Anak SD mana gitu yang ngerti bumbu-bumbu dapur, kunyit, salam, laos itu kayak orang Perasaan baunya sama semua ya. ini ya gitu. Kalau Masih buta rempah ya kan. Dan dulu itu tuh nggak ngerti nama-nama bumbu dapur Iya. seperti itu kan. Ya udah semua itu adalah kunyit. Nggak ada namanya jahe. Universal aja. kunci gitu ya. Iya. Ini apa? Kunyit. Ini apa? Kunyit. Udah ganti berapa kali? Kalau yang tadi kunyit, yang ini apa ya? Kunyit. Kunyit juga bedanya itu ya. Ini apa? Kunyit. Ini kunyit juga. Ini juga kunyit. Masih tetap Jadi kunyit terus. Gitu. pas acara pramuka malam gitu ya apa Jeritan malam. Jerit malah apa jurik? istilahnya di sama Pak Pembina ya Iya, untuk itu ya. Pembina. Saya kalau paling benci itu Laos. Laos. Nah, Kenapa? sering keliru kalau ngambil Sama daging iya. ya? gitu. Makanya saya Kelihatan paling kalau di jengkel. kondangan ya kan. Ya masih ada tuh gede dagingnya. Pernah persami dong, pernah Pernah. Sabtu Minggu tuh ada Iya. hal yang menarik ya yang bikin bisa pengalaman. Dulu ada sih waktu SMP itu sempat persami di hari Jumat. Heeh. Persami di hari Jumat. Ini yang Kok bisa? Iya, jadi persami pembinanya di hari ini Jumat. juga bukan ya? Iya dia. Oh, emang rada kan. Dok nyeng. Enggak, soalnya tanggalannya kan di rumah saya hari Sabtunya itu sobek. Jadi saya yakin ini Sabtu. Jadi Jumat. Iya. Biasanya kan ada diajarkan untuk yang pertolongan pertama gitu Iya. ya. Terus apa yang busuk-busuk itu ya apa? Yang bikin apa sih namanya yang buat ngangkat orang. Oh, iya. Itu pertolongan pertama Dari- pas mungkin terjadi kecelakaan patah tulang apa itu Iya. dulu saya nggak, kalau nggak salah saya juga pernah ikut itu, saya dimarahin sama Pak Pembina karena ini ada kasus patah tulang ini gitu kan. Ya siapa gitu, pertolongan pertama yang bisa kamu lakukan apa di kondisi saat ini gitu. Nah saya bingung waktu itu, saya lihat kanan ada pohon singkong, saya patah pohon singkongnya, saya tempelkan di Tulangnya. kaki kanan kiri, saya bebet. Waktu itu ada duk apa saya bebetkan, saya diam. Ini patah tulang kok ngene mbok ngene kayak ora tambah sempal gitu. Saya Pak Pembinanya masih apa sampai sekarang, soalnya sering nongkrong di warung saya. Pur namanya. Itu pengalamannya. Sama waktu itu apa? Kayak semacam babat alas apa gitu ya, cari iya, jalan gitu ya iya. biasanya Nerabas ada gitu ya? nerabas itu. Saya waktu itu lewat di Gunung Pati lewat sungai itu ya, sungai. Saya Mungkin digigit kepiting saya itu. kalau masih banyak ceritanya Nanti aja ya. duduknya sebelah sana. Biar Dinda yang sini aja. Ya. Saya sampai ini pegel loh. Saya kira ceritanya sedikit loh. Lama-lama kok pegel ya. Aku bingung. Oh, jadi saya yang dengerin gitu. Ya udah. SMA. Biar imbang kamu ngomong terus aja, saya tak lihat sana. SMA Biar imbang. mungkin udah pernah juga SMA ya. Iya SMP sih dulu SMP. SMP. Malam-malam takut nggak tidur sendirian? Enggak sih, Enggak sama karena temen-temen ya? banyak temennya. Jadi dulu itu kebetulan karena masih SMP mungkin ya, jadi persaminya itu diadakan di lingkungan sekolah aja. Lingkungan sekolah. Tapi lingkungan sekolah pun juga udah Horor. horor banget. Horor. Soalnya sekolah aku tuh sebelahnya persis tuh kuburan. Oh, Satria. Iya, bukan. Nanti saya kasih tahu ya. Oh iya, sekolahanmu. jadi jangankan sebelahnya. Jadi kalau misalnya lagi pelajaran biasa, dulu waktu kelas 9 itu kelas saya itu yang paling pojok, yang bener-bener paling pojok. Jadi antara kelas dan juga kuburan itu hanya dibatasin tembok pendek gitu Oh, aja. sebelahan aja gitu ya? Sebelahan. Kayaknya aku Pandangannya tahu ini. kuburan. Iya. sebelah tembok Daerah kuburan, tengah kota bukan? sebelah sini toilet bukan? Iya. Itu sekolahan saya. Oh, Kita iya, sering di situ ya. Nongkrong di sebelah toilet itu ya?
nongkrong di kuburan. Oh, sering lihat itu Pak Bon. tengah kota bukan? Tengah kota. Bener. Oh iya. Tahu lah ya, tahu. Tahu, lah ya. tahu. Kalau nggak tahu bukan orang Semarang. Iya, tahu. Ada pengalaman pernah kesurupan nggak di situ waktu persami? Kan biasanya kadang sering gitu ya. Waktu dulu saya ada kisah kayak gitu pas persami. Mau pindah sini dulu atau? Sambil ngomong. Kamu masih nekat mau ngomong terus. Nanti ini pakai bambu biar tidak patah nih, lihat sana terus. Mungkin tanya dulu usianya berapa ya kira-kira? Iya, saya yang paling penasaran itu. Ini sebenarnya SMA apa SMP? Jangan sampai SD ya. Iya, jangan enggak kalau ini enggak SD. Kalau saya sih masih 21 tahun. 21 tahun kan. Ternyata sudah di atas, Tapi masih seperti yang terlihat ya. masih kelihatan mungil ya. Iya. Jadi Pak Produser kaki kita sudah nggak bau. Kemarin bau banget. Sudah cuci ini sudah nggak bau. Kemarin tuh sangseng. Dinda, untuk aktivitas Dinda keseharian, Kalau aku sih masih kuliah, terus selain kuliah juga sekarang masih ada aktivitas Putri Indonesia Jawa Tengah favorit. Oh. 2019 tapi 2019. masih sering ada kegiatan Oh, gitu. di luar kayak gitu. masih ada berkaitan dengan itu ya. Iya. Untuk masa-masa Mengisi COVID ini kegiatannya masa pandemi. masa-masa pandemi. Kalau masa-masa pandemi seperti ini ya, karena kuliah ditiadakan, kuliah tatap muka langsung ditiadakan, otomatis harus kuliah online. Terus juga kegiatan-kegiatan di luar rumah saya kurangin karena sesuai dengan imbauan pemerintah. Iya, Juga demi betul. kesehatan saya sendiri ya, Oh, dan juga iya. keluarga. Jadi mau nggak mau harus nurut. Sering di rumah berarti ya? Iya, sering Boleh di ke rumah nggak? Oh boleh. Oh, jangan ya. Kalau yang itu katanya dengar-dengar hobi terjun payung itu? Ya. Bukan ya, bukan. Bukan Dinda. Ski. Oh, ski. Ya, ski. Ski bra. Mas Kibra. Selain di rumah, terus oh iya kuliah di mana nih? Kuliah di Udinus. Udinus ya. Iya. Oh, saya juga Udinus dulu. Tapi Tapi ODW ya. Udinus Inakula itu ya. Iya, Oh, Udinus. itu. Udinus cantik-cantik loh dari dulu. Lu jelas, cowoknya aja ganteng-ganteng. Saya ngobrolnya ceweknya cantik-cantik. Cowok gerangan. Kalau alamatnya asli Semarang ya? Asli Kalau Semarang. Semarang ya. Usia. Alamat nanti pribadi aja ya. Iya. Nah, nanti saya Berarti bisa serius orang tua juga asli Semarang semua. Orang tua, mama Nggak ada keturunan asli, nggak ada. Nggak ada. Jawa semua. Jawa. Jawa Kayak kayak Zimbabwe ya. Oh, keturunan bukan juga. Ada bule-bulenya iya. ya. Kayak malah kayak orang Jawa Baratan ya. Tes-tesnya seperti AWW iya. gitu ya. Kayak orang Bandung. Saya Menggelis. saya Bau. Ke kegiatan selama pandemi lebih banyak di rumah ya. ada pembatasan itu. Ada pembatasan. Tapi untuk aktivitas yang berhubungan dengan apa Putri Indonesia ya tadi. Iya. Itu masih tetap Masih ada kegiatan, cuman memang Agak berkurang. tidak sepadat Iya, sebelum iya. ada pandemi gitu. Ya semuanya harus dibatasin, harus Menyesuaikan Iya, ya, harus new Makannya normal. makan. Makanya gimana? Makannya kan tetap berdua. Kan, kamu jangan Mary ya. Saya masain aja enggak apa-apa, ikhlas. Hobi untuk makanan. Hobi makan, terus nyanyi. Ini harus nyanyi nih. Harus nyanyi, tapi nyanyi. bocorannya tadi yang penting ada suara airnya, jadi cuma di kamar mandi. Penyanyi kamar mandi. Daripada nanti maju mundur. Lama gitu kan Iya. keluar konser dulu. Nanti kalau mandi saya di telepon ya. Oh gitu, biar apa? Biar Nemenin apa? aja di Oke. luar. Selain kalau nyanyi, makan,
ada hobi lain yang selain apa untuk sekarang masuk ke menggeluti dunia model juga ya? Iya. Iya. Sebenarnya kalau dunia model itu dari dulu, cuman karena aku ini nggak dalam suatu agensi, jadi aku freelance aja. Kalau misalnya lagi ada job atau lagi ada kegiatan gitu. Nah, awal mulanya dulu pernah sebelum pernah ikut agensi juga gitu ya berarti? Enggak. Jadi freelance. Jadi freelance. Dulu emang kakak tuh model, jadi kayak pengen coba-coba terus sama kakak diikutin ada lomba fashion show dan lain-lain gitu. Kamu udah tanya kakaknya umur berapa lah, siapa gitu, udah tanya? Kakaknya, kamu gitu sih, itu nanti pribadi aja ya. Tapi sampai dengan sekarang itu Dinda ada nggak masih sebenarnya ada keinginan hobi apa, pengen nyoba apa gitu, ada enggak? Tapi yang belum karena kondisi pandemi kan, mungkin kondisi pandemi atau mungkin jalan-jalan iya. jalan di rumah atau traveling gitu. Oh, jadi gitu. Kayak siapa sih yang nggak suka traveling iya, gitu kan ya, tapi karena pandemi kayak gini ketemu banyak lokasi, bisa foto-foto. Sebenarnya tujuan utama dari traveling itu apa? Buat foto kan? Iya. Pengen foto. Tapi pengalaman juga ya. Iya. Beda tempat, beda karakter orang, ketemu masakan ya kan. Jadi sebenarnya kalau dari balik ke diri aku sendiri itu kenapa hobinya pengen traveling itu karena ya pengen menemukan banyak perbedaan, terus pengalaman yang gak kita temuin kalau cuma stuck di satu tempat aja gitu. Jadi pola pikirnya juga lebih berkembang. Iya benar. Di beberapa lokasi itu kan kadang ada. Kalau saya di Pujasera terus kurang berkembang. Menyesuaikan jam buka dan jam tutup gitu kan. Mungkin selain aktivitas itu bisa diceritakan nggak mungkin pengalaman yang sangat punya pengalaman yang berarti berkesan ya, antara selama jadi model terus sampai akhirnya prestasi yang terbaru ini Putri Indonesia itu mungkin bisa diceritakan dari sepanjang perjalanan dan perjuangannya. Ada hal susah yang mungkin banyak tidak semua orang tahu mungkin. Tahu nggak sih perjuangan aku pas pada waktu mau berangkat itu ternyata sepatuku saya mau beli baju pramuka tadi mau beli baju pramuka tokonya tutup gitu tadi. Kamu kok malah curhat? Ini narasumbernya tidak, bukan kamu. Ada nggak cerita-cerita yang kemarin belum lama waktu audisi Putri Indonesia juga kan, waktu tahunku kan audisinya tuh di Geraha Mustika Ratu deket Tembalang. Nah di situ itu hari H, jadi sebelum hari H tuh aku udah mempersiapkan semuanya dari materi, terus persiapan baju dan lain-lainnya tuh udah. Nah pas di hari H itu waktu audisi catwalk di depan dewan juri dan juga penonton lainnya itu, heels sepatu aku itu kan di bawah tuh ada murnya itu, lepas dan otomatis kan kita harus kayak gimana sih? Jadi gini untung nggak nyangkut ya. Enggak ya. Gitu kan kadang orang nggak tahu kan perjuangannya sebenarnya mengganggu kan. Iya, sangat-sangat fokusnya itu jadi cuma bisa jadi orang lihat itu nggak ada masalah sama sekali lah kalau kayak gini diceritakan ya kan. Mungkin setelah yang kemarin lihat, loh ternyata kemarin itu Dinda ada masalah di heelsnya ya kan. Hebat nih. Kira-kira apa yang mendorong untuk saya coba pengen jadi seorang model sepatu itu sampai akhirnya prestasi terakhirnya bisa jadi itu ya mungkin feelingnya tadi ya. Jadi kalau itu dalam satu ini aja sih gitu. Salah satu alasan bukan bukan karena cuma salah satunya tapi ada berat juga di sananya gitu ya. Iya. Persentasenya sepenggal ceritanya itu ya. Yang nanti harus kita bongkar. Iya, jadi mamah atau orang tua aku itu selalu dorong, nggak cuma orang tua sih, keluarga. Jadi keluarga saya juga tuh dorong kan? Iya dorong.
Joroke. Jadi keluarga itu selalu memotivasi dan juga dorong aku tuh supaya kamu selain di bidang akademis, kamu juga dong gali di bidang akademis kayak gitu. Kamu suka apa? Kalau kakak aku kan suka jahit. Nah kalau aku itu suka di bidang entertain gitu, bertemu dengan orang, terus habis itu yang mengembangkan diri aku sendiri kayak gitu. Nah dari situ aku mulai menggali diri aku sendiri. Ternyata aku cocok di bidang entertain. Aku suka foto, aku suka jadi model, talent, terus pokoknya segala. Terus aku juga suka nyanyi kayak gitu kan. Nah itu dia yang aku selalu gali, aku pelajari. Terus orang tua juga support. Nah di situ aku salah satu motivasi aku. Istimewa sekali. Saya jadi pengen dengar suara merdunya. Ngomong aja udah ser loh di sini. Kalau nyanyi gimana? Saya Ya, baru ngomong itu sudah bikin menghibur ya kan. Boleh nyanyi? Boleh. Silakan kalau mau Ini apa nih? Nyanyi apa? Ayo kita keplok-keplok ya. Topeng monyet. Kalau selera musik mungkin lebih ke Kalau aku sih selera musik itu tidak menentu, jadi tergantung masih. suasana hati. Nah, suasana hati lagi kayak gimana, terus pas lagi ada musik kayak gimana, nah itu kayak kalau pas di hati ya udah itu aku Boleh kasih dengerin contoh gitu. misal suasana hati pas masih galau, suka genre yang apa? Melo dong. Melo. Iya. Kayak semacam band apa atau mungkin solo Kayak siapa? ini nih, lagunya yang menang Indonesian Idol kemarin. ayo coba. Bisa nyanyi ya? Bisa. Sedikit aja. Sedikit aja ya. Tapi kalau saya gitu Iya, iya. Nanti saya kebawa gini misalnya. Coba ya. Aku tak tahu kita memang tak mungkin, tapi mengapa kita selalu bertemu. Aku boleh minta tolong nggak? Udah cukup segitu. Saya haus kak. Kaget. Ini Suaranya cakep. Ini belum ada banget. musiknya loh. Saya bikin baper. Nanti Keren. kita bikin musiknya aja ya nanti ya. Bisa Kita ajak solo aja nih ya. solo. Aku sampai susah ngomongnya ini. Bener. Kenapa nggak diseriusin lebih? Ya untuk saat ini mungkin Lebih ke aku boleh jawabin nggak? Boleh, gak apa-apa. Memang untuk saat ini dia harus banyak belajar untuk entertain, tidak cuma nyanyi. Jadi mungkin ada hal lain. Iya. Acting. Biasanya gitu sih. Kalau Soalnya- saya belum jawab, ada yang tahu isi hati saya dijawabin Iya. gitu. kok kamu bisa tahu? Loh, isi hatinya saya itu sih? sempat mau manajeri dia. Tapi bener diolah lagi itu jadi sesuatu yang bukan hanya hal model, kamu juga punya talent, punya bakat di musik. Siapa guru? Iya. Ya ini ya ikut. Ya Pak Bunda ya. Siapa Kak Bunda? Tapi kalau semisal untuk entertain kan luas nih ya kan, nggak hanya model, nyanyi. Mungkin suatu saat ada minat untuk pengen belajar sulap, langsung ke Tarno ya. Pak Tarno. Pro jadi apa? Ketawa ya aku. Nanti kita nyanyi apa? Nanti suruh nyanyi, kita yang Iringi. Iringi ya. Dangdut ya. Kalau dunia Aku entertain luas banget. luas banget. Jadi banyak hal yang perlu dipelajari juga. Jadi memang untuk saat ini kan untuk usia 21 bolehlah Panjang. untuk nyanyi bisa 30%, 45%, yang ini 30% tolong. Cuma nanti kan ketika suatu saat dibutuhkan untuk berkaitan profesional, nanti kan ternyata tiba-tiba suruh nyanyi loh, bisa, ya kan? Iya. Ternyata suruh sulap bisa, ya kan? Besok malam minggu itu ada acara musik di angkringan saya. Nanti kalau mampir ke Oh, boleh. promosi gak apa-apa ya Pak Jaja. Tuman. Itu tadi kan berkaitan dengan ketika galau lagunya seperti itu, ya kan?
ketika emosi, marah, suka dengerin lagu yang apa? Nggak usah dinyanyikan lah. Gak usah lihat saya. Takut tambah baper. Begitu emosi lihat saya. Kalau lagi marah, Backsound yang tepat. backsound yang tepat. Buat kamu kalau ketika musik musiknya. Kayak lagi drama gitu ya, marah ada backsoundnya, Kan nangis tadi ada backsound. genrenya menyesuaikan pas pengen pas lagi Isi hati. galau, menyesuaikan isi hati. Kalau aku kalau lagi marah itu nggak cenderung dengerin musik sih. Paling juga yang lagi Langsung happy lempar batu atau gitu ya? Iya, langsung actionnya dong. Nggak usah ngomong ya, langsung ya. Lus. Kalau aku marah mungkin lebih cari refreshing atau udara, jadi Oh, lebih gitu. supaya bisa menenangkan diri kayak gitu. Cakep. Nanti kontak saya aja. Apa? Saya banyak udara. Supaya Mau cari udara. Ini ngomong-ngomong, kita tanya lebih pribadi nggak apa-apa ya? Ya, Ya, ya nggak apa-apa lah. Untuk saat ini single atau double? Single atau Untuk saat ini statusnya nih. saat ini saya ada Oh, Taken ya. Taken. Taken, guys. Taken. Taken itu bahasa gaul. Kita belum mudeng dulu waktu awal-awal di sini ya. Sekarang udah mudeng. Siti. Maklum wis tuwa. Dinda. Ya. Pasti kan ada beberapa pengalaman, ada yang menyenangkan, menyakitkan, yang bikin nyesek ya. Diselingkuhin atau selingkuh gitu juga ya mungkin ya. Ya, Monyet. Monyet. Berapa kali pacaran? Dinda. 4 kali. 4 kali. Berarti kalau umur 21 Tipe setia. 5 tahun sudah pacaran ya? Belum ya? Ya? 4 kali tuh. 4 kali. Pertama umur SMP. SMP. Mengenal tentang laki-laki ya. pertama ada Ketertarikan ya. boleh diceritakan ini kira-kira? Loh kok tanya saya? Soalnya pas SMP itu enggak sama saya. SMA Baru juga sama- belum. belum. Sampai sekarang ya. Sekarang ya baru sekarang ini sama saya. Maksudnya ngobrol. Yang Mungkin SMP bisa diceritakan yang menurut Dinda berkesan aja ya. Kan ada yang mana dari mana dulu? Cinta Monyet. pertamanya itu yang monyet dulu apa ya? Monyet SMP. Kalau apa namanya, kalau anak SMP ya masih cinta-cinta monyet kayak gitu. Terus sebenarnya kalau SMP itu biasa aja sih. Biasa aja. Akunya juga ya udah sih, emang harus gimana gitu loh, gak ngerti kan. Terus Tapi kan pertama yang SMP kan ada masa-masa yang ini Berdebar. mana sih ya kan mana sih waktu gitu istirahat ya. kok nggak kelihatan ya. iya, berangkat masa-masa- pagi banget ya. masa-masa diapelin di kelas ya kan. Itu Oh, Ya ampun. pertamanya Dinda dulu yang kedip-kedip atau Oh, aku mah nggak usah kedip, aku gini aja. langsung jawab besar kamu. Pak Bonnya langsung izin nggak masuk. Kenapa masuk angin dulu? Kakak kelas atau teman sekelas itu mungkin Dulu bisa. sih kakak kelas dulu. Mulanya gimana? Ya ampun. Awal mulanya ya gimana sih, curi-curi pandang gitu Oh, kan. siapa yang Ih, ganteng curi-curi? ya. Oh. Mungkin dia juga ih cantik ya atau gimana gitu kan. Bukannya kepedean atau gimana. Terus ya udah, terus ya ada intrik-intrik. Gimana sih kayak gitu. Ih, malu sendiri aku ceritain. Saya juga malu loh gitu. Kayak gitu. Ya udah kalau SMP gitu aja. Terus sejak saat itu ya sudah mengenal yang namanya cinta gitu. Iya. Cinta, tapi ya cuma sekedar cinta monyet. Asik-asiknya gimana tuh, mungkin di kantin nongkrong. Ya. Suap-suapan pada gunggung yang Tapi kemarin dulu itu ya, ya. Bu ya. Belum sampai ke tahap itu kayaknya lebih ke faktor Apelin di kelas sih. balik di kelas terus apalagi pas waktu Taruh libur lewat. panjang Gini ya, dulu ya. Ngerjain tugas. Lewat dulu gini ya. Terus yang malu-malu gimana sih zaman dulu gitu. malu-malu tapi rindu ya. Apalagi pas libur panjang. Waduh. Iya,
nggak masuk. libur sampai saking semangatnya minggu pun berangkat ya gitu ya. Ya, soalnya kalau SMP kan kadang ada yang belum berani untuk apel ke rumah atau gimana. Tapi itu berarti belum terjadi kesepakatan komitmen gitu ya ngobrol. Belum. Saya I love you. You love me. Ya, gitu. Of course. Kamu jangan marry ya. Soalnya saya sudah tahu jawabannya. Jawabannya apa? Tolong kayak gitu kalau SMP ya berkesan-berkesannya ya malu-malu Ya. kucing, terus berdebarnya itu Ya. ya kan masih gimana sih orang jatuh cinta kan. Deg-degannya tuh ya. Mungkin rindu. sampai saat ini tidak terlupakan ya. Setidaknya bersyukurlah ada sebuah cerita pada waktu SMP kan. Itu dia. Ada seru-seruannya gitu. Masih kenal sampai saat ini? Masih. Sekarang Masih suka kontak? enggak sih, konteks sih enggak, tapi cuman kayak ya berteman. Tahu lah baik istilahnya gitu. ya, masih ada aktivitas Orang juga biasanya kan kalau misalnya putus jadi mantan musuhan atau gimana gitu, enggak. Kalau aku tetap Betul. yang Harusnya tegur seperti sapa, itu ya. kayak gitu. Itu Biasanya kan juga ada reuni-reuni gitu ya, mungkin ketemu di situ juga. Enggak dijelasin pun aku tahu dia tipikal yang dewasa, maksudnya begitu. Saya sering haus ya. Jadi maksudnya dari cara ceritanya itu mengenai tentang kejadian yang dulu itu udah sebuah hal yang cerita lalu gitu. Oh, Maksudnya dari sana? udah Enggak ya. gantian aku ya. Ya kelamaan ngomong. Ya udahlah. Cinta monyet habis itu itu berapa lama itu? Kalau itu sebentar sih Cuman ya, waktu sebentar dia- beberapa bulan gitu. Terus habis itu beranjak ke kisah berikutnya ya. Berapa kurikulum deh? Berapa kurikulum? Berapa semester ya? SKS lah. Tua banget ya. Aduh. Gimana? Setelah berikutnya masih dalam satu SMP itu tetap cuman sekali itu Sekali ada itu. sekali Cerita lagi juga ya ya. sampai Itu terus ke SMA sih yang berikutnya. Nah ini biasanya sudah mulai beda, getarannya beda ya kan. Jadi SMA dulu itu sempat ini yang kedua ya berarti ya? Yang kedua. sempat demam K-pop. Oh, Kamu tahu K-pop gak? tahu tuh. Yang gimana gerakannya? Itu S-nya banyak itu kan. Korea. Korea. K-pop. S-pop. Ya jadi SMA terus dulu sempat demam K-pop. K-pop yang waktu gempar-gemparnya itu terus BTS. kok BTS? Bukan. Bukan. Jadi terus dulu ada kakak kelas, sekarang sudah menikah sih, sudah punya istri. Kakak kelas dia itu mukanya tuh kayak K-pop gitu ya? K-pop gitu. iya. Otomatis kan Opa. iya opa-opa gitu kan. Otomatis aku ngefans gitu, ngefans terus Dari situ ya dari awalnya. situ nggak taunya dia juga ada rasa gitu sama aku, kan nggak ngerti. Iya. Nah dari situlah kayak bertukar pikiran tentang K-pop, terus dia kebetulan juga suka ngedance, terus Tapi serius kamu saat itu suka K-pop? Bukan karena biar deket, buat bahan top. justru karena aku suka K-pop, terus lihat dia ngedance, Jadi kayak gitu, ngefans. jadi ngefans kayak Oh, gitu. gitu. Terus sempat lihat dia latihan dance sama temen-temennya dia kayak gitu. Nah dari situ ya udah jadian, ditembak deh, tembak terus jadian deh gitu. Yang nembak siapa ini? Momennya gimana itu ya momennya? Tunggu. Gimana sih? Itu tuh ya pokoknya lupa. Tahu-tahu jadian aja gitu. Tapi Ya ada udah komitmen diinget-inget dulu, nanti kalau udah inget aku dibangunin. mau pindah situ oh enggak ya? Sana ada kasur itu. Kayak gitu. Jadi dia nembak aku, terus karena aku juga bisa dibilang suka sama dia, ya udah aku terima, terus kita jadian. Waktu itu juga belum berani kayak buat main ke rumah dan lain-lain gitu kan. Jadi pertama kali main ke rumah itu karena ada teman SMA aku ulang tahun, Sweet 17, dia dirayain di suatu restoran, terus aku datang. Nah kebetulan restoran itu dekat dengan rumahnya, terus dia bilang,
sini mampir ke rumah, ada mama, kayak ada adik-adik gitu, sekalian kenalan kayak gitu, anak SMA. Dan terus akhirnya aku main ke rumahnya, terus ngobrol-ngobrol banyak. Keringat gitu dingin keluar nggak? Tapi deg-degannya udah beda dari yang SMP jadi Iya. ya. Terus udah ngobrol-ngobrol biasa, bercanda sama mamanya gitu. Terus pulangnya dianterin sama dia. Jadi karena kesamaan hobi Kesukaan itu ya. gitu Terus, juga dan dari situ jadi satu hati lah istilahnya ya. dan kebetulan waktu itu dia juga satu agama sama aku, jadi ke gereja bareng, ibadah bareng kayak gitu. Semakin lebih mudah menyatukan. Aku ya. pikir kan itu bakal jadi jodoh aku gitu kan ya. Gak taunya juga sama aja gitu. Nah ini Sama aja apa ini? Ada apa dengan sama aja? Maksud aku Saya boleh sama- koprol dulu enggak? Ya sama aja tuh kandas juga gitu Oh, karena iya. mungkin anak SMA masih labil, masih Iya. ya kan bebas emosinya juga masih ya. Masih. Itu bisa diceritakan kenapa sampai berarti kan Apakah itu menjadi bagian cerita yang menyakitkan? kurang menyenangkan? kalau itu gini sih, kalau itu karena gimana ya, itu bukan sesuatu yang menyakitkan Oh, juga, bukan. nggak ada kayak nggak ada perselingkuhan, nggak ada ya. nggak ada yang kayak gini-gini, nggak ada, cuman Karena ya ketidakcocokan. karena berbeda pendapat lah Beda ya, pendapat, ya. terus Belum belum dewasa, belum berbeda pendapat, udah putus gitu. Ya sempet nangis juga sih, gimana sih rasanya putus cinta? Nangis Dan bubay ya. Dinda yang mutusin atau aku sama? yang mutusin. Bangga banget. Cepet lu jawabnya. Cepet ya? Ya, aku Udah yang mutusin mutusin. inget banget nangis gitu ya? Ingat Kita banget putus itu. aja. Yang mutusin siapa? Aku. Terus dulu itu zaman setelah putus itu tuh kayak yang ngapa-ngapain tuh males, cuman di depan TV ngecek HP kok aku nggak dicek lagi ya, kayak gitu. Pokoknya Nangis kayak, status yang hilang ya. mutusin itu yang kalau zaman dulu yang punya bargaining power gitu. Ya, aku sih mutus Terus juga Karena saya sering diputus ya. dulu itu belum berani cerita sama mami sama papi kan, jadi kalau pas lagi nangis terus ada mami atau papi lewat gitu pasti ngumpet dalam Ngumpet, kamar ya. atau gimana. Tutupan bantal gitu ya. Masih apa namanya? Belum berani curhat. belum berani Jadi curhat. makanya yang bikin semakin tambah aduh Ngenes kan gitu ya. Dahlah Tidak dirasakan ada. sendiri ya kan, nggak ada teman. Mungkin saat itu udah kenal, mungkin aku enak loh diajak ngobrol curhat gitu. Kamu kok nangis Itu langsung? bagian saya. Kamu kok nangis bagianku? Harusnya aku yang ngomong itu. Andai saja kita ketemu dulu Iya. gitu. Daripada nungguin kamu lama nggak ngomong-ngomong kayak gitu ya kan. Tak ambil aja skripmu. Harusnya itu aku kamu. Kakak kelas ya. Kakak kelas yang awalnya satu hobi, satu kesukaan, akhirnya satu bisa keyakinan jalan bareng juga. ya. Sampai akhirnya bisa. Ada lagi habis itu masih satu SMA. Yang ketiga itu SMA juga ya? Masih SMA, iya masih juga ya? SMA, jadi kayak terakhir SMA gitu, kelas 3 gitu Kelas kan. tiga. Iya, terus saat itu kan aku menjabat sebagai, di SMA itu aku menjabat sebagai ketua sebuah organisasi lah di Iya. SMA itu. Nah waktu itu aku mengadakan rapat padang, jadi rapat di taman terbuka gitu. Iya. Datanglah dia kan, dengan membawa segenap rangkaian modus dan juga Paket lengkap. rangkaian modus dan juga kertas dengan alasan kayak permisi dek, saya bisa minta data untuk pelengkapan tugas. Jadi data-data pribadi gitu kan. Itu triknya dia dulu juga gitu. Ya jadi kayak karena aku di situ ketua, jadi aku ya udah silahkan diedarkan ke anggota-anggota aku aja gitu. Nah bodohnya dia kan, bodohnya dia cuman bikin berapa nomor ya, 10 nomor, sedangkan anggota aku tuh ada banyak lah, lebih dari 10, belum termasuk aku gitu. Nah daftar nomornya itu udah habis, dia belum dapat data aku. Nah setelah itu dia nungguin kan, tapi dia bilang sama wakil aku, dia bilang gini, dek nggak apa-apa rapatnya dilanjut, anggap aja aku nggak ada di sini gitu.
Terus ya udah aku lanjut lah seperti biasa sampai akhirnya selesai aku pulang dong. Ya kan, ke parkiran motor aku bawa tas dan lain-lain. Tahu-taunya tuh dia ngejar dari belakang, "Dek, ketuanya ya," gitu. Saya bisa minta data dirinya buat kelengkapan data ini, jadi nanti kalau misalnya ntar ada pertanyaan apa-apa, saya bisa hubungin enak, langsung, gampang, dia bilang gitu. Terus waktu itu aku tuh kan males banget gitu kan, lagi males banget, apaan sih ini kayak gitu. Aku bilang, baterai aku habis Kak, aku bilang gitu. Oh iya. Tapi emang bener 1% gitu kan, tuh tinggal 1%. Ya udah nggak apa-apa, nomornya aja. Aku ada HP tapi nggak ada nomornya Kak, aku bilang gitu. Jadi aku pakai wifi, aku bilang gitu kan. Yang bener deh, ya udah line aja line. Terus akhirnya aku kasih line sama nomor HP yang buat kuota gitu kan. Terus ya udah di situ dia mulai ngechat, terus kita mulai kenalan, mulai ngedate, terus pendekatan ngedate gitu kan. Terus akhirnya dia nembak berjalan berapa tahun lah, lupa lah aku kan. Sampai lulus. Sampai lulus. Ya. Yang bikin kamu tertarik minat balik apa? Sama dia? Balik. Ini yang membuat berkesan akhirnya jadi. Itu. Oke, ya awalnya kan enggak tuh kan. Awalnya apaan sih? Kamu ini banget itu ya. Enggak jelas gitu. Buayanya kamu. Enggak jelas itu kayak tiap saat kalau ada waktu tuh ngechat aku terus, nge-line aku terus gitu. Tapi kan aku yang dasarnya males, jadi nggak aku balas. Terus aku diemin berapa bulan ya, 3-4 bulan gitu. Nah tiba saatnya itu waktu kayak lebaran. Lebaran itu kan cuti ya, cuti otomatis bisa keluar, bisa free gitu orang-orang. Dia juga bisa free. Nah kebetulan waktu itu aku ke gereja. Waktu ke gereja aku kayak nengok ke belakang gini, kok apa ya, kayak aku mengingatkan aku pada seseorang gitu, kayak gitu. Mengingatkan aku pada seseorang. Soalnya itu pas masa liburan ya. Iya, pas masa liburan kok mengingatkan aku pada seseorang, dari bajunya, dari kayak ya you know lah gitu. Terus ternyata nempel. Keinget sampai rumah aku chat, minal aizin ya Kak, mohon maaf lahir dan batin kayak gitu. Dan dari saat itu, dari saat aku ngechat itu terus mulailah ngalir kayak gitu. Sering berkontak jadi. Terus dia sempat main ke rumah tiap minggu. Terus ya udah, terus dia sempat cerita kayak mantannya itu sempat nggak direstuin sama mamahnya sama orang tuanya lah. Terus aku optimis waktu itu, wah aku mungkin nggak kayak gitu lah ya, rezeki orang kan beda-beda. Aku bilang ya udah, terus akhirnya kita jalanin berapa tahun jalan itu, kok nggak ada kepastian ya aku ya gitu. Tapi sudah ada komitmen tapi ya. Udah ada komitmen, kalau ini udah. Terus aku tanya mau sampai kapan kayak gini terus. Maksudnya kayak gini terus tuh udah sama-sama dewasa, udah sama-sama apa ya, berkomitmen. Tapi kok kayak masih anak SMP, SMA yang backstreet yang berarti orang tuanya belum tahu itu. Iya, jadi orang tuanya itu belum mau kenal kalau pacarnya si dia ini belum pasti sama dia. Jadi kalau udah pasti baru mau kenal kayak gitu. Nah, yang namanya aku nih kan, aku ini kan kayak aduh mau sampai kapan. Aku juga sorry, tapi itu versinya mantan cowokmu itu atau memang kamu dengar sendiri dari orang tuanya kalau itu jadi versi dari cowoknya informasi itu. Orang tuanya itu emang seperti itu gitu. Jadi taunya dari mantan-mantannya yang sebelum aku cerita. Nggak cerita, memang kayak gitu kejadiannya. Diinformasikan dari diinformasikan cowok. ke aku. Dari cowokmu itu informasi seperti mantanku. Mantanmu itu seperti itu. Dengan waktu dengan mantannya juga seperti itu. Jadi selama beberapa tahun itu kayak hubungan kita tuh ngambang gitu, ngambang. Ya udah jalan-jalanin aja, ketemu, ngedate, tapi orang tua nggak tahu orang tuanya dia. Kalau orang tua aku tuh udah nganggep kayak anak sendiri. Terus ya udah gimana sih layaknya anak sendiri gitu. Terus aku tanya mau sampai kapan kayak gini, aku tanya kan. Terus ya belum tahu, kan dia manggilnya ibu belum kasih restu, maksudnya belum bisa ketemu gitu. Terus akhir-akhirnya
kayak aku capek sendiri gitu loh. Capek, iya. Aku juga pengen kepastian, cewek Nah. mana sih yang nggak mau Kenapa dikasih kepastian Dinda gitu. langsung datang aja, tante, gitu. Aku tuh juga kayak gitu, berhubung dia kan deket lah ya rumahnya, beda Berdagang. enggak beda rumah, memang beda rumah. Rumahnya dekat tapi beda beda rumah, beda rumah. Rumahnya dekat tapi beda rumah. Iya, beda ini aja apa? Itu Jawa Tengah, Mm-mm. dia di tetangganya gitu. Provinsi. Iya, beda provinsi, Oh. tapi dekat, naik kereta aja bisa gitu. Nggak boleh beneran, pokoknya nggak bisa dan nggak boleh. Sampai pada akhirnya aku lagi yang mutusin Mm-mm. karena aku capek kan, mau Nah. sampai kapan, terus juga kalau kayak gitu kan juga mancing-mancing emosi. Iya. Emosi lah waktu itu aku, terus aku mutusin dia, sempet menyesal juga karena dia tuh orangnya super baik, super sabar, kayak ngemong gitu Iya. loh mas, bahasa Jawanya Iya. ngemong banget, terus Ngayomi gitu. iya mengayomi, terus berpemikiran ke depan kayak gitu. Aku nggak jelek-jelekin dia karena emang dia orangnya Memang baik. Berarti kayak gitu. inti utamanya ya memang mungkin karena capek nunggu nggak Iya, ada kejelasan. dan Nah. mungkin kita beda keyakinan juga, dia Katolik, aku Kristen gitu ya. Jadi orang tua aku juga sering nanyain nanti gimana kalau misalnya beneran serius gitu. Terus ya udah, dari situ aku putusin, aku sempat menyesal juga beberapa hari, beberapa minggu lah, sempat kurus dari berat badan 56 jadi 48. Wah. Gila kan? Itu saking mungkin Iya. timing perjalanan mau move on-nya itu Iya, ya. perjalanan dari Mungkin mau move on-nya bisa itu. dibagi tipnya ke teman-teman yang pengen mengurus Saya juga badan. pengen kurus juga ini. Kasih kontaknya. Sini ya. Kamu kalau pengen kurus pacaran dia sama aja itu. gitu. Nanti setelah dari Iya, dia gitu. nanti kurus. Terus abis itu udah aku sempat menyesal, aku sempat ngajak balikan. Iya. Ini aku jujur kayak aku pengen mengulangi semuanya dari awal, pengen berusaha kayak pasti nanti satu saat aku bisa dapet restu, hubungan kita dapet restu, tapi karena dianya tidak mau lagi gitu lah, dia nggak mau lagi. Terus dia sempat melontarkan kalimat kayak gini, udah ya ibu tuh udah seneng tahu kita putus kayak gitu. Nah kalimat itu tuh jadi titik balik aku gitu loh, untuk tidak menggalaui dia lagi gitu. Nah terus ya udah dari saat itu aku udah move on dan datanglah pangeran berkuda putih. Wah, pangeran. Langsung pilih. Kan ya, Bro?